Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh kita renungin bareng-bareng sejenak soal orang-orang di sekeliling kita. Ada yang kita panggil teman, ada juga yang kita sebut sahabat. Tapi apa ya bedanya? Yuk kita coba bedah sama-sama. Nah, kalimat ini nih, pasti sering banget ya kita dengar, atau bahkan kita sendiri yang ngomong, wah temanku banyak banget. Apalagi kalau lihat di media sosial atau daftar kontak di HP, kelihatannya hidup kita ini rame banget, dikelilingi banyak orang. Tapi, coba kita berhenti dulu sebentar. Kita jujur-jujuran sama diri sendiri. Dari semua nama dan wajah yang kita kenal itu, beneran nggak sih semuanya itu teman? Atau jangan-jangan sebagian besar dari mereka itu, ya statusnya cuma kenalan aja. Oke, yuk kita coba kupas lebih dalam lagi soal ini. Soalnya ini penting loh, biar kita nggak salah menaruh energi dan harapan kita ke orang yang salah. Biar gampang bayanginnya ya, anggap aja hidup kita ini kayak sebuah lingkaran yang gede banget. Nah, di dalam lingkaran itu, ada semua orang yang pernah kita temui, yang pernah jadi bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, lingkaran gede tadi itu ternyata nggak semuanya sama loh isinya, ada lapis-lapisannya. Kalau kita petakan kira-kira kayak gimana ya bentuknya? Coba kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia nih. Kalau kita benar-benar jujur sama diri sendiri, mungkin beginilah komposisinya. Kaget nggak? Sebagian besar, sekitar 70%, itu ternyata cuma kenalan. Terus ada 25% teman, dan yang paling kecil, yang paling istimewa, cuma sekitar 5%, itulah sahabat. Coba kita bedah ya. Yang 70% ini, si kenalan ini, ya mereka itu orang yang sekedar kita tahu, pernah ketemu, saling sapa, mungkin pernah satu tim kerja sebentar, udah gitu aja. Hubungannya itu di permukaan, nggak ada ikatan batinnya gitu loh. Naik satu tingkat ada yang namanya teman. Jumlahnya lebih sedikit ya, sekitar 25%. Nah, sama mereka ini kita bisa lebih nyambung. Bisa ketawa bareng, bisa cerita-cerita ringan. Tapi ada tapinya nih, seringnya hubungan pertemanan ini tuh terikat sama situasi. Teman kantor ya karena sekantor, teman sekolah ya karena sekelas. Nanti kalau situasinya udah beda, seringnya sih hubungannya juga ikut pudar. Biar lebih kebayang lagi bedanya, saya ada cerita sedikit nih. Coba bayangkan, ada seseorang yang kontak di HP-nya itu, Masya Allah ada 1.000 lebih nama. Banyak banget kan? Tapi, qadarullah, suatu saat ketika orang ini lagi kena musibah, lagi jatuh-jatuhnya, dari 1.000 lebih nama itu, tahu nggak berapa yang datang? Cuma dua. Cuma dua orang yang benar-benar datang, yang tulus nawarin bantuan tanpa diminta. Disitulah dia baru sadar. Dia baru sadar siapa sahabat sejatinya. Ya, inilah mereka. Lingkaran yang paling kecil, yang cuma 5% itu, tapi nilainya, Masya Allah, tak ternilai. Mereka ini loh, orang-orang super langka. Yang waktu kita susah, dia ada. Waktu kita seneng, dia ikut seneng. Gak ada itu rasa iri. Dan yang paling hebat, dia berani negur kita kalau kita salah, demi kebaikan kita juga. Makanya, bener banget kan? Punya satu aja sahabat yang tulus, itu wah, jauh lebih berharga daripada punya 1.000 teman yang deketin kita cuma pas ada maunya aja. Tapi ya namanya hidup, ya pasti kita bakal ketemu juga sama orang-orang yang ya nggak tulus, pura-pura baik di depan kita. Ini nih salah satu tantangan dan ujian dalam hidup. Terus gimana dong sikap kita kalau ketemu orang yang model begitu? Yang di depan kita muji-muji, manis banget. Di belakang malah ngomongin yang jelek-jelek soal kita. Apa kita harus balas, marah-marah? Eits, jangan. Justru disinilah akhlak mulia kita diuji. Ada 3 sikap bijak yang bisa kita lakukan buat menjaga hati dan diri kita dari orang-orang seperti itu. Yang pertama, tetaplah jadi orang baik. Ingat, kebaikan kita itu menunjukkan siapa diri kita, bukan untuk merespon siapa mereka. Jangan sampai keburukan mereka nular ke kita. Yang kedua, pasang batasan yang jelas. Baik itu harus, tapi bukan berarti kita naif. Gak semua orang berhak loh masuk ke lingkaran paling dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ini paling penting, fokus sama yang tulus. Energi kita itu terbatas. Mendingan kita pakai buat merawat sahabat sejati kita daripada habis buat mikirin orang yang cuma bikin sakit hati. Jadi pada akhirnya, kita kembali lagi ke sini, ke harta karun yang paling berharga dalam hidup kita. Harta karun yang nggak bisa dibeli pakai uang? Apa itu? Iya, sahabat sejati. Jadi pesan saya, kalau sekarang Allah masih anugerahkan kita sahabat-sahabat yang baik, tolong dijaga ya. Hargai keberadaan mereka. Sebut nama mereka dalam doa-doa kita. Dan jangan lupa, kita juga harus berusaha jadi sahabat yang baik buat mereka. Kan hubungan itu harus timbal balik ya kan? Sebagai penutup, coba kita renungkan ini dalam-dalam. Hidup ini
Sebenarnya nggak butuh kok ribuan teman yang cuma ada pas kita senang. Yang kita butuhkan itu cuma beberapa sahabat yang tetap berdiri di samping kita, bahkan pas seluruh dunia seolah-olah menjauh dari kita. Semoga Allah karuniakan kita sahabat-sahabat seperti itu, dan semoga kita juga bisa jadi sahabat seperti itu buat orang lain. Amin ya robbal alamin.